Tuhan Yesus Kristus berkata, Dia datang ke dunia untuk memecah belah. Seharusnya Tuhan datang membawa damai, kan? Kenapa malah membawa perpecahan? Ayo, kita baca satu kitab. Baca apa yang Tuhan katakan, Dia bilang Dia datang untuk memecah belah dunia. Mari kita baca. Aku akan baca. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku sangat berharap api ini menyala. Aku punya sukacita yang harus digenapi. Aku sangat menantikan. Supaya sukacita itu digenapi, kalian pikir aku datang untuk membawa damai di bumi? Bukan, aku katakan padamu. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Karena aku datang untuk memecah belah pribadi. Mulai sekarang, 5 orang dalam satu rumah akan berpecah. 3 melawan 2. 2 melawan 3. Ayah melawan anak. Anak melawan ayah. Ibu melawan anak perempuan. Anak perempuan melawan ibu. Ibu mertua melawan menantu perempuan. Menantu perempuan melawan ibu mertua. Musuh manusia adalah keluarganya sendiri. Tuhan berkata aku datang untuk membawa perpecahan. Dan berkata aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku sangat berharap api itu sudah terbakar. Api apa itu? Itu adalah api Injil. Yaitu nama Tuhan. Menjadi bagian dari pasukan nama Tuhan untuk Injil. Api, tapi kapan Injil mulai tersebar? Setelah Tuhan mati di kayu salib saat waktunya. Setelah itu Injil bisa tersebar. Awalnya, meskipun Tuhan berkata aku adalah anak Allah, tetapi Tuhan harus menunggu pengorbanan. Barulah perkataannya tersebar. Kita tahu dunia ini milik setan. Dunia ini sebelum kedatangan Tuhan. Dunia tidak mengalami kerusuhan besar. Sebelum Yesus Kristus menjadi manusia. Dunia ini tampak stabil. Semua di bawah kuasa setan. Namun ada seorang anak. Lahir dari Maria. Saat dia menjadi manusia. Dan mati di kayu salib. Dunia mulai berpecah. Dunia ini awalnya sepenuhnya dikuasai iblis. Namun ketika Yesus Kristus, Tuhan kita mati di kayu salib. Beberapa orang mulai berbalik dari kegelapan menuju terang. Mulai perlahan-lahan. Beberapa orang tidak lagi milik dunia ini. Malahan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dunia gelap ini ke dunia terang. Dari dunia setan ke kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan berkata, Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa perpecahan. Seperti saudara dan saudari, setelah mendengar kebenaran dari saudara 11 Bo, apakah keluarga menjadi berpecah? Beberapa saudari, hubungan dengan suami menjadi tidak baik. Beberapa saudara, hubungan dengan istri menjadi buruk. Kenapa terjadi begitu? Sebelum mendengar kebenaran saudara 11 Bo, mereka seperti kita, masih terperangkap dalam dunia setan. Namun setelah mendengar kebenaran itu, kita tidak ingin lagi bersama mereka. Kami tidak mau lagi milik dunia ini. Sebaliknya ingin milik Tuhan Kristus. Milik terang. Milik Tuhan. Maka Tuhan berkata aku datang untuk memecah belah. Dia bilang 5 orang satu keluarga akan berpecah. 2 melawan 3. 3 melawan 2. Ayah melawan anak. Anak laki-laki melawan ibu. Ibu melawan anak perempuan. Anak perempuan melawan ibu. Ibu mertua melawan menantu perempuan. Musuh yang melawan ibu mertua adalah orang di dalam keluarga sendiri. Mengapa masalah ini bisa muncul? Karena awalnya kami sama seperti mereka. Namun setelah mendengar kebenaran, kami tidak mau lagi terikat pada iblis. Kristus, jadi orang dunia yang awalnya milik iblis. Mereka membenci kami. Siapa yang paling membenci kami? Keluarga sendiri. Kerabat sendiri mereka. Dulu hubungan kita sangat baik. Mengapa sekarang tidak mendengarkan saya? Sekarang kamu sudah menjadi milik Kristus. Tuhanmu. Mengapa begitu? Bukankah saya berbuat baik padamu? Tapi kami sadar bahwa menjadi milik Kristus adalah untuk hidup kekal. Kami juga mengerti Yesus Kristus disalibkan dan mati untuk kami. Kami mengerti bahwa kami harus menjadi miliknya, tidak lagi milik iblis. Maka timbullah perpecahan. Apakah perpecahan di masa depan akan semakin besar? Sekarang saudara di Siberia seperti bara api yang menyulut dunia, ingin menerangi dunia. Seperti menerangi dunia. Sekarang dunia kelihatannya belum banyak keributan. Namun keributan akan semakin besar di masa depan. Ada ribuan bahkan jutaan orang. Seperti saudara seiman. Bersama meninggalkan dunia ini. Menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Maka dunia terbagi menjadi 2 kubu lagi. Satu kubu milik iblis, satu lagi milik Kristus. Kubu milik iblis dan milik Kristus. Mereka saling bertentangan. Saling berpecah belah. Memberikan kemuliaan kepada Bapa.